Halo sobat, kini para Taipan besar sedang serius memperhatikan manuver parpol-parpol elit yang mendominasi Senayan dan pemerintahan. Fokus mereka adalah untuk menentukan parpol mana yang akan mereka gelontori uang dalam jumlah terbesar atau terkecil, bahkan tidak sama sekali. Berbagai macam manuver telah ditempuh oleh para penguasa parpol. Yang paling penting tentu saja mencari rekanan untuk koalisi dan politisi yang bisa diandalkan untuk ikut dalam pemilihan presiden tahun 2024. Mereka semua tentu saja berharap bisa meyakinkan para Taipan tersebut bahwa pihaknya lah yang memiliki potensi terbesar untuk keluar sebagai pemenang, sehingga bisa memainkan peran terpenting atau dominan dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Semua ini tak lepas dari kenyataan bahwa sebagaimana diungkapkan oleh berbagai laporan termasuk corruption, di mana uang para Taipan ini memiliki peran sangat menentukan. Dengan kata lain, hitam putihnya politik ditentukan oleh uang mereka. Sehingga kesuksesan seorang politisi atau parpol sangat ditentukan oleh seberapa banyak mereka memperoleh gelontoran uang dari para Taipan besar. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan lebih dari 90% calon kepala daerah itu dibiayai oleh cukong. Dan gambaran ini jelas tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di tingkat nasional. Kini politik identitas pun sudah mulai dikobarkan, diantaranya oleh Menko Marinvest Luhut B. Panjaitan, yang juga dikenal sebagai Menteri Super. Beberapa waktu yang lalu dia mengatakan bahwa kalau Anda bukan orang Jawa, jangan memaksa diri untuk menjadi presiden. Sasaran Luhut jelas bahwa yang akan dia jatuhkan adalah Anies Baswedan, karena gubernur DKI ini berdarah Arab. Selain itu, dia mempunyai potensi sangat besar untuk menang dalam Pilpres 2024. Sejauh ini tidak ada indikasi pula bahwa Anies disukai oleh para Taipan besar beserta seluruh jajaran politiknya. Sebaliknya, kedekatan Luhut dengan para Taipan besar ini sudah lama diketahui oleh publik. Bahkan Luhut sendiri termasuk salah satu Taipan, karena dia adalah bos dari TBS Group, sebuah kelompok usaha yang memiliki lahan pertambangan dan perkebunan lebih dari 100.000 hektar. Kelompok usahanya juga memiliki pembangkit listrik. Sementara itu, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem juga sudah tampil dengan kriteria sendiri yang tampaknya betul-betul sangat menyenangkan para Taipan tersebut. Karena sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, siapapun yang ingin dicalonkan oleh Nasdem menjadi calon presiden 2024 harus berkomitmen melanjutkan program pembangunan Jokowi. Sementara kita semua tahu bahwa para Taipan ini sangat nyaman berada di bawah pemerintahan Jokowi, karena kebijakan-kebijakannya seiring dengan kepentingan-kepentingan bisnis mereka untuk melakukan investasi dan ekspansi secara terus-menerus. Dan hal ini tentu saja terkait dengan liberalisasi ekonomi yang dijalankan secara agresif oleh Jokowi, sehingga para Taipan tersebut mempunyai keleluasaan yang jauh lebih luas untuk langsung melakukan perluasan bisnisnya ke bawah sampai ke tingkat kaki lima. Mereka juga memiliki keleluasaan lebih besar untuk menekan buruh yang saat ini
direspon oleh para buruh dengan demonstrasi secara terus-menerus. Sementara itu, di dunia maya sedang terjadi serangan kilat ala Hitler atau Blitzkrieg yang pernah membuat Eropa jatuh di bawah kaki Hitler. Serangan kilat secara serentak ini memiliki beberapa front. Ada front peretasan media sosial, front penebaran hoaks, ada front fitnah, bahkan sampai dengan pelaporan kepada polisi. Sasaran tembak atau korban dari aksi serangan ini antara lain Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan anaknya Agus Harimurti Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat. Kedua bapak anak ini telah 2 kali dilaporkan ke polisi. Alasannya, mereka telah memicu keresahan masyarakat dengan pernyataannya bahwa kemungkinan pemilu pada tahun 2024 akan diselimuti dengan kecurangan. Sementara itu Anies Baswedan dan seorang tokoh sosial yang sangat penting di Indonesia pada saat ini yaitu Najwa Shihab juga diserang dengan berbagai hoaks dan fitnah, plus berbagai macam umpatan yang bersifat sangat rasis. Karena kebetulan Najwa Shihab juga keturunan Arab. Serangan besar tersebut tentu bisa dilihat sebagai indikasi bahwa para taipan besar yang memiliki peran sangat menentukan di arena politik telah menemukan calon unggulannya. Sedangkan nama yang sejauh ini beredar sangat luas di kalangan pemerhati politik, baik yang profesional maupun amatiran, adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang juga kerap dikritik karena tidak berprestasi. Indikasi ini juga diperkuat dengan terbentuknya kelompok buzzer yang biasa disebut Ganjaris. Kelompok ini bukanlah orang-orang baru. Mereka sudah lama dikenal sebagai kelompok buzzer kebal hukum karena telah berulang kali dilaporkan ke polisi tapi tidak ada tindakan apapun kepada mereka. Bayaran mereka jelas sangat tinggi. Hal ini tampak dari postur APBN tahun 2021 di mana alokasi anggaran mereka, maksud saya alokasi anggaran untuk mereka mencapai lebih dari 90 miliar. Sementara anggaran untuk Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman hanya 28,28 miliar. Maka jelas kenapa atau bagaimana ada buzzer kebal hukum ini yang sanggup membuat film layar lebar. Lawan-lawan politik mereka jelas akan makin sulit berkutik apabila penyelenggara pemilu nanti ikut bermain. Maka yang keluar sebagai pemenang sesungguhnya sudah diketahui sebelum penghitungan suara final diumumkan. Bertolak dari kenyataan di atas, Anda pasti akan kecewa kalau mengandalkan partai-partai politik elit untuk menemukan seorang calon pemimpin yang sungguh-sungguh serius bekerja untuk negara dan bangsa secara jujur dan bersih. Penutup, saya ingin katakan, bila para boneka taipan nanti menang lagi, Indonesia tidak akan lebih baik pasca tahun 2024 nanti. Karena para taipan besar nanti akan lebih leluasa dalam mengilas buruh dan menghabisi para pesaing-pesaingnya di bawah sampai ke tingkat kaki 5. Di sisi lain, rakyat juga akan terus diperas oleh kenaikan pajak, kenaikan tol, pencabutan subsidi, dan lain sebagainya untuk membiayai proyek-proyek mercusuar atau proyek-proyek asal jadi atau proyek-proyek yang hanya mengejar tepuk tangan dan membiayai
cicilan utang berbunga tinggi yang terus ditumpuk. Oke sobat, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya.